suka iseng kalau dia suka kadang kayak angin kayak angin, tau ada angin padahal itu di backroom ya kan, nggak ada angin, sap, wah, gue nyebutnya backroom ya, tapi mungkin orang awam taunya gudang. Pas di gudang itu memang rata-rata nggak ada yang berani ke gudang setelah jam 9 ke atas. Masuk dong ke gudang, nyari POP, nyari POP, udah nyari, tiba-tiba itu ada yang gue lihat kakek-kakek duduk di samping. Halo, baik lagi bersama gue Riko Wirama di Brokis. Halo. Kali ini Yes. kita masih bersama kakak Jim, Pang duanya. Di part 2-nya. Kali ini dia akan bercerita tentang pengalaman yang lainnya. Sebelum cerita pertama kan tentang pengalaman yang negara masalah Kisah kasih tentang pengalaman di tempat kerja. Ya. Sebelum kita lanjut penceritanya, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, and comment. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video itu baru dari kita. Biar kita tetap semangat. terus untuk membuat video-videonya. Yes. Kita lanjut ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Gimana cita-cita yang tempat kerja tahun berapa nih? tahun berapa kita ya? 2000, 11 atau 2012? iya 2011 2012. Kita kerja di salah satu dev store Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tanya yang mana nih? saking banyaknya Kan, ceritanya. Ini depan profesor ini lumayan gede. Nah, dan juga di dalam itu menyimpan banyak misteri buat para pekerjanya. Ya, salah satunya yang dialami oleh kakak Cip ini. Yang mana kakak Cip dialaminya? Kalau yang pernah sih, jadi kalau dev store itu kan kalau sebelum buka toko kita banyak aktivitasnya. Iya. Nah, bersih-bersih, nah, nyapu, ngepel, kayak gitu-gitu kan, bersihin counter. Jadi pernah suatu pagi tuh gua menemukan ada telapak kaki anak kecil di atas apa ya, kalau dibilang kayak tempat buat gantungin baju tapi atasnya tuh kaca gitu, kayak terase gitu. Ya kayak gitu, dan di situ ada tapak anak kecil banyak banget di situ. Masa ada anak kecil di App Store gitu kan? Iya. Tapak kakinya di atas itu kan nggak mungkin sebenarnya. Ya abis itu sih cuman itu aja sih, cuman ya di gudang. Iya pasti. Ya di gudang sampai sekarang pun, sampai terakhir gue di sana itu masih ada itu sosoknya di situ. Terus nggak kalau di toko sih nggak terlalu ini banget ya, nggak, maksudnya diganggu itu nggak, cuman kalau yang kejadian kayak gitu sih banyak. Ada ya. Ada, bukan aku aja sih yang ngalamin, sebenarnya Riko juga pernah ngalamin kayak gitu ya aku. Anak kecil itu juga pernah gue juga. Jadi gue lagi sebelum opening kan, itu gue tuh bisa tiduran kan. Iya. Itu sebelum jejak kaki itu banyak kan. Gue ngeliat pas gue lagi tiduran di lantai, ini dia nih lewat ke samping gue. Gue kaget ya, kok ada anak kecil. Padahal belum buka ya. Gue buka, Iya. itu sekitar ya masih setengah jam sebelum buka toko kan masih gelap kan, masih gelap. Itu gue lagi update laporan buat harian, biasa kan bikin laporan atau email, nunggu update. Gue tiduran tuh sama admin gue kan, gue duduk, gue di bawah, agak jauhan dikit. Ya gitu, ada anak kecil lari kan. Nah setelah itu nggak lama, di beberapa tempat di atas ya, di atas tembok itu
ada beberapa jejak kaki anak kecil. Karena bentar, itu ukurannya itu kalau di megang sepatu anak kecil itu nomor 19 itu nomor 2 tahun, itu kecil banget. Iya. Cuma anak kecil itu sekecil itu, kenapa jejak kakinya itu Di atas. itu dulu part dia. Kalau kerjaan sekarang Kalau kerjaan yang sekarang sih. gimana nih? Banyak kan. Wah, dulu kan udah sedikit lupa kan. Kalau sekarang kan masih fresh lah. Kalau sekarang sih, gue masih kerja di retail sih, masih di daerah Jakarta Selatan juga masih. Dan gue kan kalau masuk nih jam kayak kemarin tuh baru banget kemarin sebelum Lebaran ini masuk jam 6 masuk paling gue cuma 4 atau 5 orang doang yang masuk ngerapiin dong, masuk gue absen ngerapiin, nanti kamu rapiin itu, oh oke kak, ya rapiin dong. Ada temen gue nih, kan kalau di entrance ya depan kan dia ada di tengah, men's, women's gitu. Gue di tengah nih, gue rapiin, tiba-tiba ada yang muap, wah kenceng banget. Gue tanya sama temen gue, lu nguap ya? Kenceng banget, lu ngantuk banget emang? Enggak kak, aku nggak nguap. Loh, terus siapa yang nguap? Di sini cuma ada dia sama gue. Oh, gue mikir mungkin dia ngantuk banget atau mungkin dia keganggu kali ya, masih pagi banget nih, kita udah kerja itu. Dan kedua itu kalau gue nyebutnya backroom ya, tapi mungkin orang awam taunya gudang. Pas di gudang itu memang rata-rata nggak ada yang berani ke gudang setelah jam 9 ke atas. Masuk dong ke gudang, nyari POP, udah nyari, tiba-tiba itu ada yang gue lihat kakek-kakek duduk di samping tong sampah, udah duduk aja ngeliatin gue gitu, udah jangan diliatin, udah diem aja di situ, saya lagi nyari POP, padahal takut sebenarnya kok, cuma kita berani-beraniin aja. Gitu daripada nanti kan nggak lucu dong tiba-tiba ngibrit keluar gitu, kenapa kan gue lihat hantu kan nggak lucu, rame dong ntar toko gua. Dah sering banyak bunyi-bunyian di backroom tuh, banyak sering, entah yang hook itu jatuh, entah ada yang niup di belakang hooknya, dia suka iseng emang ditiup gitu. Temen gue sering banget kalau lagi nyari apa sesuatu di backroom ditiup itu sering. Jadi bukan gue doang yang sering diganggu. Kadang lampu mati cekrek. Kayak gitu, suka iseng. Kalau dia suka kadang kayak angin, tahu ada angin padahal itu di backroom ya kan, nggak ada angin, sap, bawah, dan kayak gitu. Terus kalau gue suka ada stop name ya, kalau kita bilangnya masuk jam 3 dan itu gelap banget kan toko ya, belum dinyalain. Itu seringan gue yang gue lihat samar-samar sih sama menakin ya, yang gue lihat itu mereka pada cuman berdiri aja, cewek rambutnya panjang, itu sering banget gue lihat. Dan emang di kids itu ada anak kecil, anak kecilnya itu dia sebenarnya cuma lari-larian aja sih di situ, cuman ya menurut gue itu ya wajar lah, masih wajar, dia nggak ngeganggu gitu. Itu di tempat gue yang lama, di tempat gue yang baru sekarang ini sering banyak kejadian aneh kayak gitu sih. Cuman ya udahlah, mungkin karena kita berdampingan jadi ya udah gitu, di ini aja. Jadi gue nggak tahu kan asal usul bohongnya itu kan. Iya. Oh, bohongnya sebelum ada bohongan mall ini dia begini lah. Iya. Ada yang pemakaman lah, ada yang rawa lah, ya Iya. kita nggak tahu kayak gitu.
Ya itu juga tuh kalau yang ngomongin rawa tuh pernah tuh teman gue, dia awalnya dia anak baru nih, surupan karena katanya diinin sama mantannya. Ternyata dia kesurupan sama penghuni rawa, ganjinya dulu surupan. Gue tahu nih dia kesurupan, tapi gue nggak mau, udah gue takut gitu. Akhirnya temen gue yang bisa datang, diobatin lah. Nggak sengaja gue lihat nih, wah itu apa wah yang barusan? Kenapa kak? Lu lihat? Oh ya udah kalau lu lihat. Tahu yang gue lihat apa? Logam media. Yang gue lihat itu kakek-kakek. Mungkin itu leluhurnya dia ya, mungkin. Jadi setelah dia ngobatin temen gue itu, anak baru itu, kelihatan lah sama gue. Emang kalau dari yang dibuka mata batinnya itu sampai yang sekarang, kalau kita niatin mau lihat itu nggak bakalan bisa gitu. Iya. Lu cari Gitu, nggak kelihatan nih, nggak bakalan nampak tuh. Iya. Tuh hantu tuh nggak kelihatan. Tapi kalau yang nggak sengaja gitu malah nggak niat gitu, iya, sekelebat gitu doang. Itu sih pengalaman gue waktu di Dep Store yang dulu dan sekarang. Kalau misalnya Dep Store kan yang kita bahas di mana kita tadi kan, ada yang bisa jalan lah, kita tiba-tiba kan dia bilang anak ini. Ada kan cerita serem waktu yang di mall gitu kan, manekinnya gimana? Manekin yang di itu, yang anak kecil itu kan, yang di iya, yang ini, yang gede. Aduh, itu ceritanya tuh lagi renovasi mall ya? Iya, renovasi. Yang toys itu tuh, itu kan partisi. Ada ibu lah penjaga salah satu stand di situ kan. Dia itu lagi lewat, tiba-tiba perhatiannya karena patung manekin ini, anak kecil ini, patung manekin kecil, jadi perhatiin, kan lagi hamil kan. Perhatiin, tiba-tiba kenapa patung manekin ini kan di sebelah kiri, ting gitu kayak, Mas Loji, mau kabur kan, tuh rame kan, sempet yang lembut malam itu pada takut. Habis semua cowok semua, nggak ada cewek. Dari situ akhirnya yang boleh sip malam itu akhirnya cowok dan nggak boleh ibu juga, apalagi lagi hamil kan. Itu paling serem saat itu kejadian itu. Rame itu ya? Rame itu. Cuman internal aja di Dep Store itu aja, malam-malam. Sadis. Terus kalau misalkan dari Dep Store nih jalan kira-kira Jalan pas touring. Anak touring kita. Aduh. Kejadian ada di perjalanan touring atau pas di tempat touringnya? Karena keseringan touring kali, jadi banyak. Kalau gua tuh banyak. Mulai dari yang touring waktu puncak, jalan-jalan sama keluarga. Kalau itu pasti di perjalanan ada aja yang kelihatan gitu. Kalau gue yang waktu ke puncak pun, gue sama teman gue nih udah sampai puncak nih, udah di villa, iseng, yuk mana? Di jam berapa itu? Jam 1 atau jam 2 itu baru sampai kan? Kan kalau tuh berangkat jam 10 gitu kan? Iya kan? Ke toko sampai jam 2, setengah 3 udah di villa nih. Yuk keluar, ayo keluar ke villa yang lain. Pas ke villa yang lain, gue berdua nih sama teman gue. Tuh lihat di jendela, dia cuma gedong. Terus gue ngomong, lu lihat, ya udah kabur yuk, gitu. Itu siapa? Itu pocong kok. Asli itu pocong. Dia cuma di jendela, tralis, warna putih tralisnya, gue inget banget tirainya. Terus dia cuma ting, udah gitu doang. Siapa ya? Wah, gila, gue langsung
Wah, gila. Bener-bener gak niat, gue cuma ngeliat villanya, terus tiba-tiba ke jendela muncul kayak begitu. Wah, Tapi saya tuh villa itu kisi atau kosong? kosong. Di villa kan ada satu, itu kan ada banyak villa nih. Gua ambil yang gede nih, villanya di bawah. Iseng dong, penasaran. Yuk, cari-cari aja ke bawah, lihat-lihat. Ternyata kelihatan kayak gitu. Wah, udah. Itu pocong, itu jelas banget itu pocong. Hitam kok. Ini yang mukanya tuh hitam, bener-bener hitam. Gosongnya benar-benar hitam nih tuh mukanya, udah gitu aja. Tapi kan biasanya kalau pocong itu ya, Ngepluk. iya Kayak dulu kan? ada itunya ya. Wah, itu udah jelas, kalau itu jelas banget kalau itu. Dan gue pernah juga jalan sama keluarga suami gue nih. Awalnya naik mobil nih kok, naik mobil sampai itu di pantai, tidur dong. Yang cowok-cowok tidur di depan warung, yang cewek-cewek tidur dalam mobil. Nah, dalam mobil tidur gua nih, tidur jam 3 gua dengar ada yang ngaji kok di pinggir pantai. Itu nggak ada orang lain selain ini saudara-saudara gitu loh, cuman berapa orang, 8, nggak ada orang lain itu. Dan yang punya warungnya itu juga udah tutupan, udah tidur dia di dalam. Udah jam 3 pagi dia ngaji, kayaknya nggak ada masjid deket sini. Gua buka pintu mobil, gua keluar, nggak ada suaranya kok. Gua masuk lagi, nyaring banget itu suara orang ngaji. Gue buka lagi, gue keluar, nggak ada. Oh, udah, gue langsung tutupan. Wah, nggak. Gue takutnya, entah kan kalau suaranya dekat gitu, takutnya dia kan jauh ya. Gue tuh ngebayanginnya apa dia di mobil ini, di belakang gue tuh ngebayanginnya gitu. Tapi kok ngaji ya, begitu. Apa dari handphone nggak? Nggak ada, nggak mungkin. Ajan gitu. Baca itu dia baca Quran kok, bukan ajan. Kalau ajan mungkin Kejadian jam berapa? jam 2, jam 3-an pagi. Iya, itu. Dan gue kan memang suka touring ya. Touring 2 kali gue ke Jawa Barat, Sawarna sama Genteng. Pas di Sawarna itu berangkat gue 5 motor gitu, semuanya sama-sama. Kan lewat kanan kiri itu kan ini ya, hutan kelapa sawit. Iya kan, kelapa sawit tuh, nggak ada rumah warga kayak gitu. Lewat gua. Dan kalau pocong tuh dia loncat-loncat kan kalau dibilang orang, dan ternyata memang benar dia loncat-loncat. Twing. Dan itu ngikutin gua sepanjang kebun kelapa sawit itu. Dan gua, wah, udah gini aja udah tutup helm, merem, udah. Gua nggak mau lihat itu lagi. Itu tuh kalau touring. Sama waktu gua touring ke ujung Genteng, sama jalanannya kayak gitu. Dan gua kan sempat nginep di rumah temen gue nih di sana. Itu padahal di rumah ya. Menurut gue tuh, ini ada nenek di sini di rumah itu, karena memang rumahnya tuh benar-benar di kampung banget, di jalanan itu masih pasir gitu. Dan gue ngerasa kayaknya sih leluhurnya situ ya. Leluhurnya situ itu nenek-nenek pakai tahu kalau kebaya lusuh. Ya, kebaya lusuh itu. Terus yang dia pakai apa sih? Sanggul. Bukan, kayak kerudung, kayak apa sih? Tapi yang cuma gini doang nih. Yang kalau itu ya kayak gitu tuh. Itu dia. Siapa ya? Terus gini.
udah dah. Misi ya Nek, cuma numpang tidur gitu doang sih. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Kalau touring-touring kayak gitu, itu pengalaman gue touring. Sering banget. Yang nanti tuh di rumah lo doang atau ada orang lain? Enggak, itu gue doang. Terus kita mana kata pas Tadi setelah sampai di Jakarta, gue kalau suami gue aja nih, kalau gue lihat di jalan, itu gue gak akan bilang gue lihat setan, gitu. Gue gak bakal bilang di jalan. Gue nanti bilang setelah sampai, tadi di jalan ini yang pas aku miniin kamu, ini ada ini nih, gitu. Oh, pantesan gitu. aku dongkol dong. Ngerjain gue nih kan. Tapi kalau dia tahu pas saat itu juga, dia juga takut loh kok. Iyalah. Takutnya lah dia. Gimana? Ya Allah. Tapi emang pas lu naik motor itu bener-bener dia kayak ngejar lu. Iya, dia model Di kiri kanan atau enggak di kanan. Ingat Sebelah banget gua kanan aja. di kanan. Nih. Jadi lu tuh pas ngeliat sekibat, Wah, ini bener-bener begitu dia. Bener-bener. Dan gue tuh juga lihat Casper. Dia terbang kayak Casper, bener-bener kayak Casper. Itu dia terbangnya kayak gitu. Kalau pocong memang loncatnya begitu deh. Kan kalau naik motor, kalau kita naik motor 60-70 itu kan udah kenceng. Iya. Dia bisa lompatnya jauh loh kayak gitu. Jauh kalau itu lompatnya. Kali susuk yang dipegang naik stand kali. iya, Lari kan. jauh banget maksudnya. Iya tuh nggak perlu naik motor lah, motornya udah nyampe tujuan. Iya. Tapi lu pengalaman lu kayak gitu, badan lu sakit atau nggak sih terima gitu? Apa biasa aja? Kan udah terbiasa dari dulu. Nah, kayaknya udah biasa sih kok ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh. Karena dia udah orang yang bis ketemu kayak gitu, ibaratnya kan badan drop lah, sakit lah. Enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Mungkin karena guanya juga enggak, kan cuma nggak sengaja, enggak gua gimanain maksudnya, nggak sengaja juga jadinya enggak. Sampai sekarang sih alhamdulillah enggak pernah ya. Ada tempelan. Iya, kayak gitu-gitu tuh enggak. Karena ada orang harus tempelan terus pulangin lagi. Iya. Udah jauh-jauh set, ya balik lagi, Ya, balik lagi. Kalau cuma ketempelan ulangin lagi pernah, cuman itu enggak jauh kok, masih belum jauh. Jadi Daerah mana? daerah-daerah Ciputat. Oh, daerah Ciputat. Kan dia jadi kan daerahnya tuh masuk gang nih, rumah saudaranya laki gua nih masuk gang, dan dia tuh masih banyak pohon-pohon gitu. Udah dong, pas berangkat gua lewat nih, gua nengok, sempet kayak lihat-lihatan gitu. Udah nih, udah lihat-lihatan, udah gua ke tempat saudara laki gua nih. Udah habis kayak gitu, udah pulangnya gue udah pusing, mual di jalan tuh. Udah keluarga nih, mau pulang nih, udah keluarga mual, pengen muntah, panas badan gue. Wah, ini dia pengen minta dibalikin nih. Gue waktu itu sama saudaranya dia pulang satu arah. Udah gitu, wah, terbalik apa? Ada yang mau gue balikin. Anterin. Dia Iya, ikut ternyata. Dia tuh numpang, sampai sini aja. Iya. Cuma lu terusan ya. Balik lagi. Oh, balik lagi. Aduh, Dicaper ya. terbalik, udah balik lagi dong gua. Udah nahan tuh, udah jangan sampai masuk. Udah ketempelan, gue kan udah kayak ketempelan, udah bener-bener udah, wah ini masuk nih. Balik lagi gua tinggal udah langsung di situ. Udah nggak ikut, sudah pulang. Nggak mual, nggak pusing. Pasti balikin ke tempat yang gue lihat pas lihat-lihatan itu sama dia, udah hilang. Terus akhirnya lu ngomong apa pas? Pas tau lu gitu. Ada baik lah. Ada aja. PR banget ya. Udah jalan Ser. Yang puter balik lagi. Puter balik lagi gua. Kelewatan. Ini kalau jalan Ambon ini harus punya stok bensin double nih. Asli, puter balik lagi. Nah, mana nih?
kita seru dari Kakak Cip. Makasih Kakak Cip udah Iya. begitu tanya. Iya, sama-sama, Udah datang Om. ke tempat kita. yes. Jangan lupa juga buat bantu subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan loncengnya biar kita tetap semangat terus membuat video-videonya. Juga bagi yang ingin ngobrol-ngobrol bersama kita seperti Betul. saat ini, bisa menghubungi DM Instagram kita di bawah dan juga email untuk berbagi cerita misterinya. Betul. Yang serem-serem pastinya. Yang bikin merinding. Gue Riko, Gue Rama. Gua Ancip. see you.